Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Selly Ramawati dan rekan saya Jihan Kalista Hans dalam program Berita Sekolah hari ini. Kali ini kami akan membawakan informasi menarik seputar kegiatan lingkungan hidup di SMA N15 Kota Bekasi. sebagai salah satu sekolah yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. SMA N15 Kota Bekasi terus berupaya mewujudkan sekolah adiwiyata, yaitu sekolah yang berbudaya lingkungan. Baiklah, kami telah berhubung dengan rekan kami yang telah berada di lokasi lapangan SMA N15 Kota Bekasi. Baiklah, terima kasih untuk Selly dan Jihan. Di sini saya akan melaporkan langsung di SMA Negeri 15 Kota Bekasi, tempat berbagai kegiatan dalam rangka kegiatan adiwiyata. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber. Baik pemirsa, kita sudah bersama salah satu siswi SMA Negeri 15 Kota Bekasi. Apakah boleh tahu saya namanya siapa? Nama aku Zaskia Alinia. Oke, Zaskia. Oke, kita akan mulai sesi pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang program adiwiyata di lingkungan sekolahmu? Program Adiwiyata di SMA Negeri 15 Kota Bekasi ini adalah program sekolah yang peduli dan menjaga lingkungan. Biasanya di program Adiwiyata ini kita tuh ada kegiatan menanam tanaman, terus membersihkan lingkungan sekolah, terus juga ada kayak buat memilah sampah, dan kita juga sempat ada kegiatan lomba kebersihan antar kelas. Oh, seperti itu ya, Pak. Ternyata SMA 15 memiliki berbagai program yang sangat menarik. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan itu siapa yang mengajak atau membimbing kamu dalam kegiatan peduli lingkungan ini? Biasanya tuh yang ngembimbing tuh ada dari guru-guru, terus juga dari wali kelas, terus juga ada dari guru IPA gitu kan. Terus juga dari ibu kepala sekolah, dari kesiswaan juga ikut membimbing dan mengarahkan kita dalam program ini. Terus juga ada dari teman-teman dan kakak-kakak OSIS mungkin yang jadi panitia di program Adiwiyata ini. Oh, jadi yang membimbing kamu itu bukan cuman guru doang kan? Iya, benar banget, teman-teman yang lain juga. Oke. Berarti OSIS tuh bisa ikut membimbing juga? Bisa dong. Oke. Sekian dari sesi tanya jawab kami. Saya sedang bersama salah satu guru yang menjadi tim adiwiyata di sekolah SMA 15 Kota Bekasi. Oke Bu, boleh perkenalkan dirinya Bu? Perkenalkan saya. Iya. Nama saya Ibu Atika. Baik. Apakah Ibu berkenan jika saya menanyakan beberapa pertanyaan soal adiwiyata ini? Iya, boleh silakan. Boleh, langsung saja Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai cinta lingkungan dalam pembelajaran di sekolah? Pembelajaran di sekolah berarti dalam kelas begitu ya? Betul. Dengan siswa-siswa ya. Pertama, Ibu mengimplementasikan kegiatan-kegiatan adiwiyata dalam RPP atau modul ajar yang akan diajarkan. Mulai dari sebenarnya kalau adiwiyata sendiri itu kan bukan hanya melulu sekedar kebersihan gitu ya, tapi juga kayak konservasi energi seperti mematikan lampu sebelum memulai pembelajaran, membuka hordeng kayak gitu. Terus habis itu memastikan kelas tertutup, jadinya AC juga nggak boros kayak gitu. Terus habis itu membersihkan kelas sebelum pembelajaran, itu hal-hal pembiasaan yang dilakukan gitu pada saat belajar. Pun juga bisa masuk ke dalam pembelajarannya kalau pembelajarannya memang sedang berkaitan dengan kegiatan adiwiyata. Kayak misalnya kalau Ibu ngajar kelas 10 ada pembelajaran tentang kimia hijau gitu ya. Nah, kimia hijau pasti banget akan bersinggungan erat dengan kegiatan adiwiyata. Jadi di situ dimasukkan gimana caranya kita bisa lebih cinta sama lingkungan gitu. Kayak misalnya mungkin kalian juga sudah diwajibkan di sekolah untuk membawa tumbler, itu salah satunya gitu, mengurangi plastik dan seterusnya. Kayak gitu mungkin ya. Betul, berarti mulai menerapkan pembiasaan-pembiasaan kecil untuk peduli lingkungan ya Bu? Betul banget. Pertanyaan kedua, mengapa Ibu merasa program adiwiyata ini penting bagi lingkungan sekolah? Sebenarnya program adiwiyata itu kan ada bukan hanya sekedar untuk menjadikan sekolah lebih bersih, menjadikan sekolah lebih sehat, itu bukan untuk seperti itu. Tapi program adiwiyata ini ada untuk menjadikan setiap orangnya, setiap siswa, setiap sivitas gitu ya, sivitas akademika di SMA 15 ini itu menjadi punya habit atau behavior seperti yang targetan dari adiwiyata gitu. Jadi kenapa ini penting? Karena memang ini akhirnya membuat kita tuh
pertama kalau lingkungan bersih berarti kita pasti nyaman. Kalau misalnya lingkungan sehat juga pasti kita juga merasa lebih aman gitu ya, karena lingkungan kita sehat gitu. Dan kalau misalnya lingkungan kita indah gitu, terus habis itu kita hemat gitu, itu kan berarti membantu banget gitu ya untuk mengurangi yang namanya polusi, udah gitu kerusakan di lingkungan. Makanya akhirnya itu jadi penting, dan harapannya bukan hanya sekedar menciptakan lingkungan yang begitu tapi tidak ada kesadaran, tapi menjadikan seluruh sivitas yang terlibat itu juga menjadi punya kebiasaan yang baik, bukan hanya di dalam sekolah tapi di luar sekolah juga. Begitu. Baik, jawaban yang sangat mengesankan. Oke Bu, kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu di mana titik-titik yang paling sering dibersihkan atau dirawat di lingkungan sekolah ini? Sebenarnya kalau misalnya yang jadi concern gitu ya, mana sih titik yang jadi concern untuk kegiatan ini? Pertama toilet, karena memang akhirnya kita merasa nyaman. Mungkin Givar juga merasa gitu bahwa ketika kita merasa nyaman, kita nyaman pertama kali ngelihat apa? Ngelihat toiletnya gitu. Kalau toilet nyaman, toilet bersih, pasti kita udah enjoy banget gitu ada di sana gitu. Jadi toilet menjadi concern terus terang gitu ya. Toilet menjadi concern. Termasuk taman, ruang kelas yang kita punya piket setiap hari, atau pembiasan kecil membuang sampah tidak di sembarangan kayak gitu. Itu jadi concern untuk dibersihkan. Kenapa? Karena itu tempat-tempat yang paling sering kita tempatin gitu pada saat kita bersekolah gitu. Itu jadi tempat-tempat terpenting sih untuk pembersihan begitu. Baik, berarti setiap tempat di sekolah ini pasti akan menjadi tempat yang penting untuk selalu dirawat ya Bu. Betul banget. Betul, baik. Kita masuk ke pertanyaan terakhir Bu. Kapan kegiatan pembelajaran tentang lingkungan biasanya dilaksanakan? Kegiatan pembelajaran di mata pelajaran Ibu atau bagaimana? Bisa di pelajaran Ibu atau di lebih ke sosialisasinya Bu? Oh gitu. Sebenarnya kalau misalnya sosialisasi tentang ini banyak dilakukan gitu dimanapun, kayak misalnya setelah upacara bendera pun menjadi ajang sosialisasi gitu ya, bahwa kita melakukan kegiatan ini, kita melakukan kegiatan itu bisa. Atau misalnya di kegiatan-kegiatan yang model Jumat bersih gitu kan ya, berarti kita juga melakukan pembelajaran, juga melakukan aksi sekaligus gitu. Atau misalnya kemarin ada kegiatan terkait dengan aksi ekologi gitu kan ya, pendidikan ekologi itu juga dilaksanakan. Atau misalnya di dalam mata pelajaran apapun gitu, ibu yakin seluruh guru di sini, karena memang kita sedang melaksanakan kegiatan Adiwiyata, maka seluruh guru di sini juga aware gitu, concern terkait dengan konservasi energi, konservasi air gitu, terus habis itu kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan dan seterusnya. Jadi sebenarnya setiap waktu gitu istilahnya kita tuh bisa banget gitu untuk memasukkan pembelajaran terkait dengan Adiwiyata tersebut gitu. Baik. Mungkin ya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya Bu. Oke. Sekian dari saya, terima kasih kembali kepada Jihan dan Sally di studio. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian seluruh warga sekolah, SMA N 15 Kota Bekasi optimis dapat menjadi sekolah Adiwiyata mandiri di masa mendatang. Demikian berita kali ini tentang program Adiwiyata di SMA N 15 Kota Bekasi. Saya Sally Ramawati dengan rekan saya Jihan Kalista Hans pamit undur diri. Sampai jumpa pada berita selanjutnya, dan jangan lupa jaga lingkungan kita mulai dari diri sendiri.